Kali ini kita akan merakit sebuah PC dengan spesifikasi yang medium, tapi keunikannya adalah kita merakit bukan hanya untuk gaming, tapi kita juga merakit untuk desain. So, ayo kita mulai merakit. Hello, welcome back to One IT Solution for your PC Gaming. Masih bersama saya Bayu dan kali ini kita akan merakit sebuah PC dengan budget kurang lebih 6 jutaan. Dan di sini yang menjadi spesial adalah biasanya kita merakit untuk gaming, kebutuhan gaming, tapi kali ini kita akan merakit untuk kebutuhan desain juga. Jadi kita akan membuat rakitan dengan budget kurang lebih 6 jutaan yang sudah termasuk monitornya sekalian. Jadi di sini monitor yang akan kita gunakan adalah monitor yang cocok banget buat desain. So, sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan dulu komponen-komponen yang akan kita gunakan di rakitan kali ini. Nah, jadi ini adalah komponen-komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan prosesor dari Intel Core i3 9100F dengan 4 core dan 4 thread dan 3,60 GHz. Kemudian untuk motherboardnya, kita menggunakan motherboard dari MSI H310M Pro VDH+. Next untuk VGA-nya, kita menggunakan VGA dari Radeon RX 550 4GB. Untuk RAM-nya, kita di sini menggunakan RAM dari Hynix dengan kapasitas 8GB DDR4. Dan untuk penyimpanannya, di sini kita menggunakan SSD dan juga hard disk. Nah, untuk SSD-nya sendiri kita pakai yang 120GB dari Colorful. Dan untuk harddisknya di sini kita cuman pakai yang 500GB dari Seagate. Oke, kita lanjut untuk ke produk yang berikutnya. Kita di sini menggunakan casing dari Armageddon Nimitz TR1100 dan di sini yang uniknya adalah casing ini sudah termasuk power supply dan juga 3 fan. Jadi 3 fan ini ada di bagian depannya. Kemudian untuk power supply-nya sendiri, dia nggak terlalu besar sih, tapi untuk rakitan ini itu dirasa udah cukup. Untuk power supply-nya sendiri di sini menggunakan kapasitas 235 watt. Jadi emang di sini nggak terlalu besar sih untuk PSU-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade di VGA-nya, kalian pastinya akan perlu nambah untuk kapasitas power supply-nya. Tapi jika kalian mau upgrade yang nggak terlalu besar, jadi seperti contoh untuk prosesornya sendiri kalian mau upgrade dari i3 9100F ini, kalian mau upgrade ke i5 9400F, itu kalian nggak perlu ganti power supply-nya karena wattnya sendiri bener-bener hampir sama, jadi atau mungkin sama ya. Jadi kalian pakai power supply ini juga masih cukup. Kemudian jika kalian ingin upgrade RAM-nya, mau ditambah satu lagi. Jadi di sini kan kita menggunakan 8GB. Jadi kalian tambah 8GB lagi, itu nggak perlu menambah power supply-nya karena dia masih kuat untuk dayanya. Jadi dari yang 8GB di upgrade satu lagi menjadi 16GB, atau kalian dua-duanya mau upgrade prosesornya jadi i5 9400F dan RAM-nya ditambah menjadi 16GB, itu kalian masih sanggup menggunakan power supply ini. Nggak usah di-upgrade ke 400 watt atau 500 watt, itu masih belum perlu. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade ke power supply-nya, itu adalah ketika kalian mengupgrade seperti contoh VGA-nya. Nah, yang terakhir sendiri yang menjadi poin yang cukup penting di rakitan kali ini, yaitu adalah monitornya. Di sini kita menggunakan monitor dari MSI Pro MP241 yang sudah memiliki 102% sRGB. Nah, apa sih sRGB itu? Jadi ini misalkan aku nggak bisa jelasin secara detail ya. Jadi kalau misalkan kalian mau cari tahu di Google ada banyak, tapi hanya gambaran besar aja. sRGB ini akan mempengaruhi range warna monitor ini. Jadi untuk kalian yang mendesain dengan perlu memperhatikan aspek-aspek warna supaya tidak terlalu jauh dari hasil cetak, itu di monitor ini sudah sangat bagus. Jadi itulah kenapa dia dibilang sangat oke untuk desain. Cuman untuk gaming di sini aku bilang ya dia standar sih, dan di monitor ini dia masih menggunakan 60 Hz. Jadi kita nggak bisa terlalu expect terlalu besar untuk gamingnya. Jadi untuk kalian yang mau mendesain, kalian perlu perhatikan di situ. Satu poin yang cukup penting yaitu adalah dari sRGB-nya. Sebenarnya masih ada aspek-aspek lain seperti anti glare. Nah, anti glare itu secara garis besarnya adalah kalau misalkan kalian lihat dari samping, itu dengan ada pantulan cahaya dia nggak akan terpantul. Jadi kalian bisa lihat dari sisi mana aja dan nggak mengganggu gitu. Itu adalah anti glare. Dan juga monitor ini bisa menempel di tembok. Jadi dia sudah bisa dipasang bracket di tembok kalau misalkan kalian memang
lebih nyaman jika ini pasang di tembok. Ini adalah monitor yang cocok untuk kalian. So, dari semua komponen yang sudah aku sebutin di sini, kita mendapatkan total sekitar Rp6.700.000. Nah, jika kalian memang ingin membeli rakitan ini juga kalian bisa kunjungi link yang ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, sekarang waktunya kita untuk menguji coba performa dari rakitan ini. So, here we go. Oke, sekarang kita sudah ada di game Genshin Impact dan di sini kita pakai settingan yang low dengan FPS-nya 60. Jadi kita cobain di settingan medium dan ternyata dia dapat FPS-nya sekitar 40 hingga 50. Dia nggak tembus di angka 60. Jadi kita di sini mengoptimalkannya dengan menurunkan ke settingan low hingga kita mendapatkan FPS 60. Next, kita ada di game Shadow of Tomb Raider. Di sini kita pakai settingan low dan kita akan langsung run untuk benchmarknya. Nah, di sini kita dapat FPS-nya di angka 28 hingga 30 FPS. Jadi untuk settingan yang low-nya sendiri dia mendapatkan rata-rata di 28 FPS. Sekarang kita akan turunkan grafiknya ke lowest dan kita lihat di sini mendapatkan peningkatan sedikit di FPS-nya. Dia meningkat hingga 40-an FPS. Jadi untuk FPS-nya sendiri di sini masih kurang terlalu bagus ya untuk Shadow of Tomb Raider. Cuman buat kalian yang memang ingin meningkatkan lagi FPS-nya adalah dengan cara menurunkan resolusinya. Di sini kita pakai resolusi 1080. Kalian bisa turunkan resolusinya ke 720 dan pastinya setelah kalian turunkan resolusi itu kalian akan mendapatkan FPS yang lebih bagus. Jadi akan ada peningkatan di penurunan resolusi. Next, kita ada di game Need for Speed Heat. Di sini kita memulai dengan settingan low. Dan untuk FPS-nya sendiri dia nggak terlalu bagus juga. Jadi di settingan low-nya dia mendapatkan FPS 30. Sekarang kita akan turunkan untuk resolusinya menjadi 720 dan hasilnya adalah sebuah peningkatan FPS yang cukup jauh. Jadi di sini kita mendapatkan 50 FPS dari yang sebelumnya kita hanya mendapatkan 30 FPS. Jadi buat kalian yang memang ingin memainkan game ketika kalian nggak bisa dapat FPS yang cukup baik di resolusi 1080, kalian turunkan aja resolusinya seperti ini. Hasilnya kalian akan mendapatkan peningkatan FPS. Dan yang terakhir kita melakukan benchmark dengan Cinebench. Di sini kita mendapatkan skor yang ya nggak terlalu bagus malah, karena memang kita menggunakan prosesor dengan 4 core dan 4 thread, sehingga untuk renderingnya sendiri dia nggak terlalu bagus untuk hasil rendering dan dia juga ya cukup lama. Di sini kita mendapatkan skor 3897. Jadi dia ada di peringkat 10, sehingga untuk rendering di sini memang kurang rekomen kalau menggunakan prosesor ini. Jadi ada baiknya jika kalian untuk editor video, 3D animation atau sejenisnya, kalian di rakitan ini akan cukup kesulitan dikarenakan di prosesor ini hanya menggunakan 4 core dan 4 thread. Nah, untuk gambaran monitor yang kita gunakan adalah seperti ini. Jadi untuk warnanya sendiri di sini cukup memuaskan dengan 102% sRGB ini. Jika kita gunakan untuk desain grafis seperti menggunakan Photoshop, Illustrator atau mungkin Corel, dia benar-benar tajam untuk warnanya. Jadi dengan budget yang gak terlalu tinggi, di sini kita mendapatkan warna dari monitor yang cukup memuaskan. Oke, sekian untuk video rakitan kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk kalian yang ingin membeli rakitan ini, kalian bisa kunjungi link yang ada di bawah di kolom deskripsi. Dan juga kalian yang ingin mengunjungi marketplace kami, semua link sudah tersedia di bawah. Terima kasih banyak, saya Bayu pamit undur diri. Peace out.